Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai contoh proposal kegiatan. Seperti apa dan bagaimana contohnya? Mari kita cermati pada video berikut ini. Pada video berikut ini bisa kita saksikan sebuah proposal yang berjudul Gerakan Usaha Rakyat, yaitu sebuah proposal sponsorship. Kalau kita memahami dari pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa proposal sponsorship juga bisa digolongkan kepada proposal kegiatan. Namun sebuah proposal juga harus menarik gitu ya, secara desain, secara penampilan, secara layout ya, harus menarik, baik dari hurufnya, kemudian dari pewarnaan, dari background, dan dari yang lain-lainnya. Baik, masuk kita ke pembahasannya. Perhatikan di sini ada sampul proposal ya. Jadi yang perlu kita buat di sana harus jelas persiapan kita ya. Kemudian seperti ini misalnya bentuknya ya. Coba kita cermati. Ini adalah contoh sampulnya, atau bisa juga seperti yang tadi gitu ya. Contoh sampulnya, perhatikan karena ada background, kemudian ada judul proposal ya. Juga bisa kita cermati di sana, bisa membuat logo gitu ya, logo. Kemudian juga si penyelenggara kegiatan pada bagian bawah sampul proposal. Kemudian berikutnya kita juga bisa menyatakan yang disebut dengan apa yang disebut dengan kop ya, kop ya. Kita juga bisa menyatakan apa yang disebut dengan kop atau kop panitia atau kop kegiatan ya. Kemudian kita masuk ke bagian pendahuluan. Pendahuluan bisa kita buat istilah pendahuluan, atau bisa juga kita bagi dia nanti dalam berbagai macam bab. Yaitu dalam hal ini adalah bab pendahuluan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang. Seperti yang sudah sering kita bahas atau sedang dengarkan dalam penjelasan kita, baik melalui Zoom atau penjelasan atau pertemuan lainnya, bahwa latar belakang itu harus dijelaskan dalam sebuah halaman, dalam beberapa halaman, dalam beberapa paragraf. Yang kedua adalah bagaimana kita menjelaskan mengenai gambar-gambar pendukung yang dapat memperindah atau mempercantik tampilan kita gitu ya. Gambar-gambar pendukung seperti ini misalnya, desainnya ya, kemudian warnanya, kemudian gambar-gambar yang berkaitan dengan bagian-bagian proposal tersebut ya. Di sini misalnya kita buat gambar seorang pemuda yang memegang bendera dolar di atas bukit ya. Mungkin relevan dengan apa yang disebut dengan tema proposal pada sampul tersebut. Ya, bagaimana kira-kira kita membuat proposal yang menarik ya, khususnya menarik calon donatur atau calon yang memberikan bantuan bagi kegiatan kita, maka harus kita buat desainnya semenarik dan sebagus mungkin. Jadi cover ini harus misalnya membutuhkan pekerjaan yang ekstra keras, karena disitulah ujung proposal tersebut. Jadi harus semenarik mungkin atau sebagus mungkin gitu ya. Kemudian juga nanti bisa kita buat ini backgroundnya bisa sama keseluruhannya atau hanya berbeda tipis. Misalnya ini bagian yang kedua, yaitu bagian daftar isi, latar belakang, kemudian bagian nama, tema, tujuan kegiatan, backgroundnya seluruhnya sama, kemudian sasaran dan target, peningkatan, kematian, kemudian sampai ke anggaran misalnya ya. Jadi seluruhnya di sini pada umumnya full color dia, atau kemungkinan backgroundnya cenderung sama, namun harus eye catching atau harus menarik ya. Inilah yang mungkin memicu atau memacu baik panitia ataupun calon sponsor untuk menerima kegiatan kita, sehingga kita mendapatkan bantuan ya, khususnya bantuan dana atau bantuan lainnya yang kita inginkan ya. Jadi kita usahakan dia secara tampilan harus menarik dan harus bisa memikat hati calon donatur atau calon yang akan membantu kegiatan dalam sponsor kita atau dalam kegiatan kita gitu ya. Ya, misalnya yang pertama di sini yang kita lihat adalah mengenai latar belakang. Latar belakang ini tentu bisa kita uraikan di dalam satu halaman, ya. Kemudian dalam satu halaman itu harus jelas kita mau di sana apa saja yang dibahas atau apa saja yang dijelaskan. Tentu harus berkaitan dengan topik kegiatan yang sedang dibuat, ya. Misalnya bisa kita cermati pada latar belakang berikut, ya.
Di era revolusi industri 4.0 digitalisasi sudah berkembang pesat sehingga ya sehingga akses terhadap aktivitas masyarakat Indonesia semakin mudah untuk dijangkau. Kebutuhan finansial masyarakat juga semakin bertambah. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia Tenggara yang memanfaatkan era revolusi industri 4.0 untuk kemajuan rakyatnya. Akan tetapi, kesetaraan hidup di Indonesia masih dinilai kurang baik. Salah satunya adalah kurangnya pemerataan digitalisasi. Hal ini sebenarnya dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya dalam hal pengembangan UMKM di setiap desa di Indonesia. Dengan banyaknya UMKM di Indonesia, negara dapat memanfaatkannya untuk kemajuan pembangunan dan menurunkan tingkat kemiskinan. Kunci pemanfaatan setiap desa di Indonesia adalah keterbatasan ekonomi dan akses penunjangnya, sehingga banyak SDM yang terbengkalai dan tidak mengembangkan potensinya untuk menjadi lebih baik dari segi perekonomian. Oleh karena itu, pemerataan dan pemberdayaan setiap desa di Indonesia wajib diperhatikan guna meningkatkan perekonomian, ya. Kemudian selain itu, pelaku UMKM dapat lebih mudah dalam meningkatkan usahanya dan akan memberikan dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka penyelenggara kegiatan, dalam hal ini buat di sini mahasiswa atau panitia Telkom, berinisiatif menyelenggarakan program yang bernama Giura 2.0. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan SDM di desa, disebutkan desa dan seterusnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dalam latar belakang ini tentu disampaikan adalah hal-hal yang melatar belakangnya atau hal-hal yang menjadi alasan atau hal-hal yang menjadi kekurangan, kesenjangan atau sesuatu yang harus diperbaiki tentunya gitu ya. Baik, itu ya. Kemudian selain latar belakang, di sini juga misalnya disampaikan yang bagian pokok yang kedua, yaitu mengenai nama, tema, dan tujuan kegiatan. Tentu di sana harus disampaikan apa nama kegiatannya, seperti apa tema kegiatannya, dan apa saja tujuan kegiatannya. Bisa kita cermati di layar berikut. Misalnya di sini tadi nama kegiatannya adalah Gerakan Usaha Rakyat 2.0 Giura 2.0. Kemudian tema kegiatannya yaitu mengembangkan kewirausahaan di era digitalisasi, dan tujuan kegiatannya ada 4 ya. Yang pertama adalah mempererat tali silaturahmi antar mahasiswa Telkom University dan masyarakat di Desa Bojong Sari. Kemudian yang kedua adalah membantu masyarakat ikut andil dalam era usaha berbasis digital, kemudian meningkatkan potensi bisnis masyarakat Desa Bojong Sari dan sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat Desa Bojong Sari dalam berbisnis. Yaitu dia untuk nama, tema, dan tujuan kegiatan. Selanjutnya ya, yang kita lihat adalah mengenai sasaran dan target kegiatan. Pada bagian ini dijelaskan mengenai apa yang menjadi sasaran kegiatan atau siapa yang akan disasar pada kegiatan itu. Sasaran dalam kegiatan ini adalah menambah wawasan mengenai usaha di era digitalisasi serta menciptakan dan membangun UMKM berbasis digital di Desa Bojong Sari. Kemudian target kegiatan adalah target dalam kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan dengan jelas ya, meningkatkan wawasan masyarakat dalam berusaha di era digital dan membantu perekonomian masyarakat di bidang UMKM di Desa Bojong Sari. Yang pertama saya targetnya adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat usaha di era digitalisasi, membantu masyarakat ikut andil di era perdagangan digital dan seterusnya. Jadi bisa kita cermati di sini bahwa desainnya juga harus bisa mendukung apa yang sedang dijelaskan ya. Jadi kita perhatikan mengenai backgroundnya di sini, kemudian rangkaian mengenai apa yang menjadi desain latar belakang dari masing-masing halaman pada proposal ini gitu ya. Jadi ini mungkin harus memicu kita untuk membuat proposal yang menarik, proposal yang baik, atau proposal yang tentunya bisa menarik hati sponsor gitu ya. Bisa dicermati kembali pada proposal-proposal tersebut.
Bagaimana cara membuat proposal tersebut? Misalnya bisa juga aplikasi handphone ya, misalnya melalui Canva, atau misalnya di sini Bapak tampilkan yaitu aplikasi, bukan aplikasi ya, situs freepik.com. Jadi kita bisa mengambil template-nya atau latar belakang tadi atau background tadi dari freepik.com. Tinggal ketik saja apa yang kita inginkan gitu ya, apa tema yang seperti apa yang kita inginkan pada desain background proposal kita. Kemudian kita pilih salah satu pada freepik.com, kita pilih gitu ya, untuk kemudian kita tentukan menjadi background kita ya, yang bisa mendukung seluruh halaman pada proposal yang akan kita susun gitu ya. Baik. Kemudian kalau kita punya kemampuan untuk mendesain, kita juga bisa mendesainnya ya, mendesainnya semenarik mungkin melalui aplikasi-aplikasi desain, baik aplikasi handphone atau aplikasi di komputer atau di laptopnya masing-masing gitu ya. Jadi bisa saja misalnya panduan-panduan yang kita gunakan adalah panduan-panduan misalnya di YouTube atau di internet untuk membuat kita makin bisa mendesain sebuah penampilan berkat proposal yang menarik gitu ya. Bisa dicermati dengan cara-cara di YouTube kembali ya, misalnya di sini misalnya struktur kepanitiaan gitu ya, kita buat di dalam satu halaman namun halaman yang bersambung ya. Halaman yang bersambung di sini ya tentu tapi harus menarik untuk dilihat ya. Perhatikan juga di sana background gambarnya harus disesuaikan tentunya gitu ya. Kita perhatikan di sana ada pelindung, pembina, penanggung jawab kegiatan, kemudian panitia-panitianya, mulai dari ketua panitia, wakil ketua, sekretaris sampai ke divisi-divisi kegiatannya, acara, sponsorship, humas, dan lain-lainnya. Ya, berikutnya pemilihan warna ya. Berikutnya adalah pentingnya pemilihan warna ya. Pemilihan warna untuk membuat desain proposal agar menarik perhatian dari orang yang pertama kali melihat proposal kita, atau misalnya tadi pemilihan backgroundnya, pemilihan latar belakangnya. Ini kita cermati kembali ya proposal ini, bahwa warna-warna yang menarik tentu warna-warna yang menurut kita baik atau menarik ya. Misalnya warna-warna cerah atau warna-warna yang bisa disesuaikan dengan tema atau dengan kegiatan yang sedang kita laksanakan. Jadi kalau kita bisa mendesain proposal itu, maka proposal yang akan kita susun itu tentu akan menarik atau memikat perhatian calon donatur kita ya. Kita buatlah dengan melalui desain-desain kita, melalui panduan-panduan dari YouTube atau melalui panduan-panduan dari internet atau dari sumber-sumber lainnya ya. Seperti ini misalnya ya, kita desain sedemikian rupa. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along.